Saat kalian melihat mural ini, kebenaran mutlak harus terungkap. Legenda Nuwa ciptakan manusia itu nyata, tapi yang diciptakan bukan manusia. Banyak sejarawan lama tahu rahasia ini, tapi mereka sengaja menyembunyikannya. Baru-baru ini kami temukan mural dari 7 juta tahun lalu, mencatat tentang ras manusia semu. Awalnya kami kira ini gurauan belaka, tapi usai maknanya terpecahkan, terkuaklah rahasia terkelam asal-usul manusia. Inilah seluruh isi dari prasasti mural tersebut. Tahun ke-10 era. Hari ini sejarah besar bagi umat manusia. Sebuah produk mutakhir berhasil diciptakan. Mulai sekarang kita takkan kekurangan bahan pangan berkualitas. Bila perlu, mereka bahkan bisa jadi wadah organ cadangan tubuh kita. Sebagai anugerah, kita beri mereka nama yang agung. Manusia. Tahun ke-30 era. Harus diakui, ras ini sangat sempurna sebagai santapan. Tapi ada satu hal wajib diwaspadai. Mereka berbeda dari binatang lain. Ras ini seakan punya pikiran sendiri. Ini adalah ancaman nyata bagi kita. Tahun ke-50 era. Beberapa dekade ini, kadang ada manusia yang melarikan diri. Awalnya kami tak ambil pusing soal ini. Tapi hari ini kami temukan fakta mengerikan. Manusia yang kabur itu membiak sangat cepat. Kini mereka udah himpun kekuatan. Tahun ke-168 era. Bangsa kita terus gugur tiap hari. Manusia itu ras paling rendah dalam segala hal. Otak mereka tumpul, wajah pun buruk rupa. Tapi mereka punya satu hal yang kita tak miliki. Semacam kutukan penyakit yang mengerikan. Saat rancang ras ini dulu, kita sengaja tanam penyakit ini ke gen mereka. Tapi tanpa diduga, ini malah jadi sumber kekuatan terbesar mereka. Padahal saat awal dirancang, mereka cuma jadi sumber pasokan pangan kita. Kini mereka udah mulai bisa melukai kita. Kita tak paham apa yang sebenarnya terjadi. Mural ini benar-benar ganjil. Mana mungkin manusia purba punya teknologi secanggih ini? Jika peradaban itu memang eksis, kenapa tak ada sisa jejaknya di bumi sampai sekarang? Didorong rasa penasaran, lanjut kuartikan isi mural ini. Tahun ke-178 era. 10 tahun belakangan, bangsa kita terus coba tumpas ras mengerikan ini. Tapi perlawanan mereka bikin terkejut. Meski mereka lemah, tapi jumlahnya makin menggila. Banyak kecacatan dalam cetak biru awal. Padahal konsep dasarnya, melahirkan adalah proses yang amat menyiksa. Tapi kenapa mereka malah makin gencar berbiak? Pasti ada yang keliru. Kita harus temukan penyebabnya. Tahun ke-180 era. Ras rendah ini berevolusi sangat cepat. Bukan cuma soal kecerdasan. Mereka bahkan kuasai banyak teknologi kita. Tahun ini terasa amat berat. Kota kekaisaran kita jebol diserang pertama kali. Tentu, serangan itu langsung kita patahkan. Tapi kita tetap tak mengerti. Jelas-jelas kita jauh lebih kuat. Kenapa mereka terus bertempur tanpa henti? Sihir keyakinan macam apa yang sokong nekatnya perang mereka? Tahun ke-200 era. Kita akhirnya temukan jawabnya. Dua arsitek kita telah berkhianat. Ternyata di masa lampau, kedua orang ini jatuh hati pada ras nista ini. Mereka diam-diam merombak urutan kode genetik. Buat ras ini miliki kekuatan spiritual supranatural yang dahsyat. Membaca mural sampai bagian ini, hawa dingin purba langsung menusukku. Sebab tampak jelas, kedua arsitek itu diwujudkan bertubuh ular berkepala manusia. Jika pencipta di mural bertubuh ular, lalu manusia semu itu sebenarnya apa? Sebuah prasangka mengerikan seketika meledak di kepalaku. Lembaran mural berikutnya makin pertegas dugaanku. Kulihat kedua sosok arsitek itu cuma pakai lumpur dan air, udah bisa bentuk sesosok anak manusia. Sedangkan sang penguasa agung coba lenyapkan manusia pakai air bah yang menenggelamkan langit. Tak tega lihat manusia punah. Dua arsitek itu nekat curi teknologi tinggi. Gunakan gawai mirip lentera sakti. Mereka ciptakan pulau pelindung. Selamatkan semua nyawa. Melihat ini, aku akhirnya paham segalanya. Jika dugaanku tak meleset, dua arsitek keramat ini adalah Nuwa dan Fuxi dalam mitos kuno. Dan ras rendah yang disebut di mural ternyata adalah kita, umat manusia. Detik itu juga terasa. Pandangan duniaku runtuh total. Fuxi dan Nuwa ternyata benar-benar eksis. Nuwa ciptakan manusia. Kisah tambal langit pun nyata adanya.
Ku tahu semua info mistis ini. Rasanya pernah kulihat entah di mana. Demi singkap seluruh tabir, segera kuartikan sisa tulisan kuno ini. Tahun ke-201 era. Mengenai pengadilan dua arsitek itu. Internal bangsa kita alami perpecahan hebat. Sebagian warga dukung argumen sang arsitek. Mereka percaya tiap makhluk punya ruh. Semua ciptaan berderajat setara. Tak ada yang boleh rampas paksa hak hidup mati makhluk lain. Sekecil apapun ras itu, mereka berhak lestarikan wangsa peradabannya. Tapi kubu lain berkeras. Selaku pencipta ras nista ini, kita pemegang kuasa mutlak atas hidup mati mereka. Tahun ke-202 era. Usai setahun berdebat, vonis mati akhirnya dijatuhkan. Dua arsitek dieksekusi mati. Kita tak tahu keputusan ini benar atau sesat. Tapi yang pasti, ini picu berontak kejam dari manusia semu. Sebab dua arsitek itu udah lama dianggap sakral sebagai totem spiritual ras mereka. Tahun ke-225 era. Evolusi ras ini sungguh terlampau cepat. Kita tak mau ada tumpah darah dan korban lagi. Maka saat tetua mereka yang bergelar kaisar ajukan damai, kita langsung terima kesepakatan itu. Sebagai belas kasih, kita izinkan ras ini coba melebur ke dalam tatanan sosial kita. Tahun ke-240 era. Muslihat, semua cuma jebakan belaka. Mereka terlalu licik. Ras ini udah rampas seluruh sains kita. Perang besar berkobar lagi. Mereka bahkan berniat curi rahasia agung kita. Demi hancurkan kutukan lahir, tua, sakit, mati. Jumlah mereka menggila. Bangsa kita tak sanggup bendung maut begini rupa. Akhirnya saat warga cuma sisa ratusan jiwa, kita putuskan mengalah, tinggalkan permukaan bumi sementara. Kita pilih sembunyi ke benteng bawah tanah terdalam demi susun kekuatan. Tapi kita takkan lepas hak atas bumi. Beberapa klan kita udah berevolusi raup rupa persis mereka. Meski guratan wajah masih ada sedikit cacat, tapi cukup buat kita menyamar. Agen-agen ini bakal membaur di tengah manusia. Diam-diam biarkan keturunan leluhur kita. Begitu kurun waktu matang, kita pasti kembali kuasai mutlak seluruh jagat bumi. Inilah akhir dari semua tulisan mural. Artinya, manusia sejati dirongga terdalam bumi. Siap muncul kapan saja buat ganti posisi kita? Lalu di sekitar kita, sebenarnya ada berapa banyak manusia jejadian yang asli?